Halo semuanya, selamat datang di channel Scary Room. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share jika kalian suka dengan video ini. Juga support kami dengan cara subscribe dan aktifkan lonceng untuk dapat notif setiap kami update video baru. Bagi yang ingin berbagi pengalaman horor kalian, silahkan kirim cerita kalian ke email yang telah kami taruh di deskripsi. So without any further ado, let's enjoy your horror experience with us. Cerita kali ini adalah sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitter @wahyuariantn_ yang berjudul Kos-kosan Murah Berhantu. Bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, silahkan klik link yang telah saya cantumkan di kolom deskripsi. Dan tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan ceritanya. Pernah tidak terlintas dalam pikiranmu saat sedang merantau dan mencari kos-kosan murah dengan kondisi terserah demi untuk menghemat pengeluaran? Jika pernah, coba pertimbangkan lagi. Apakah kalau diiming-iming murah dengan fasilitas lebih? Kenapa begitu? Saya akan coba menjelaskan melalui cerita ini. Cerita yang dikirim oleh seseorang melalui DM Twitter saya. Sebut saja namanya Supri. Ia mengaku memiliki pengalaman mistis saat menghuni kos-kosan murah dengan fasilitas lengkap semasa kuliahnya dulu. Menjadi mahasiswa perantauan, mandiri adalah hal yang paling utama. Hidup di kos-kosan dan mengurus segala kebutuhan hidup sendiri sudah menjadi suatu hal yang mau tidak mau harus dilalui. Terlebih, aku tidak memiliki satu saudara pun di sana. Sebut saja namaku Supri. Aku tinggal di sebuah desa yang ada di lereng salah satu gunung di Jawa Tengah. Aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Menjadi anak barep atau anak pertama bukanlah hal yang mudah. Harus menjadi teladan bagi adik-adikku dan bisa bertanggung jawab kepada keluarga setelah kedua orang tuaku. Terlebih lagi, besar harapan kedua orang tuaku agar aku bisa mengenyam pendidikan tinggi dan bisa memperbaiki derajat keluargaku. Saat usiaku menginjak 18 tahun, setelah lulus dari SMA, aku merantau ke kota yang terkenal dengan sebutan Kota Atlas untuk mengenyam pendidikan tinggi di sana. Aku diterima di salah satu kampus besar yang letaknya di pinggiran kota dan di dataran atas kota tersebut. Hari itu hari Kamis di bulan Juli. Aku lupa tanggalnya tanggal berapa. Berbekal tas yang berisi pakaian dan segala kebutuhanku, serta berbekal restu kedua orang tua dan adik-adikku, ku beranikan diri melangkahkan kaki sendiri untuk menuntut ilmu. Bapak ibuku menasehatiku sebelum melepaskanku berangkat. Nasihat layaknya orang tua kepada anaknya yang menjadi harapan besarnya nanti. Aku pun terus mengiyakan perkataan mereka dan berusaha mengingatnya dalam-dalam. Ojo lali sholat, nek ono opo-opo, bapak karo ibu dikabari. Yang artinya, jangan lupa sholat. Kalau ada apa-apa, bapak dan ibu diberi kabar. Begitu ucapnya di akhir kalimatnya. Kucium tangan mereka sembari pamit untuk menuntut ilmu di kota sana. Assalamualaikum, ucapku sambil menarik gas motorku. Dengan membawa motor tua milik bapakku dulu, aku mulai perjalananku melintasi jalanan Pantura yang teramat sangat panas. Hingga saat hendak sampai, kutepikan kendaraanku. Ku buka telepon genggam milikku, lalu ku cari kontak dengan nama Baskoro. Ya,
Dia adalah kawanku yang tinggal tak jauh dari rumahku di kampung. Dari Baskoro lah aku mendapatkan banyak informasi mengenai kota yang akan menjadi tempat hidupku beberapa tahun ke depan. "Halo Pri, sampai mana kamu?" tanyanya dalam panggilan telepon. 30 menitan lagi sampai. "Gimana soal kos-kosannya bro? Nanti bisa langsung ditempati?" tanyaku. Ya, aku memanggil Baskoro dengan sebutan bro. Selain agar kekinian, kurasa bro lebih cocok apabila aku harus memanggilnya dengan satu suku kata di depan namanya, Bas, atau belakang namanya, Ro. Bagian ini tidak terlalu penting. "Tenang aja Pri, nanti kita lihat saja dulu. Kalau cocok ya sok tempatin langsung," pungkasnya. Selepas menutup panggilan, kembali kusela motor dan menarik gas menuju kos-kosan Baskoro. Kali ini sangat panas sekali. Kendaraan lalu lalang juga sangat banyak. Semoga saja aku bisa betah hidup di kota ini, pikirku di sepanjang jalan menuju kos Baskoro. Sesampainya di tempat Baskoro, hari sudah sore. Ternyata di sini kos bisa sekamar dengan temannya yang satu jurusan. "Mas," sapaku sambil tersenyum. "Saya Supri," tambahku. "Oh iya mas, saya Ipul," tandasnya. "Ini kawanku dari kampung Pul," ucap Baskoro. Di situ aku hanya menghela nafas sebentar dan makan makanan yang sebelumnya Baskoro bungkuskan untukku. Waktu menunjukkan pukul 15.30. Baskoro lantas mengantarkanku ke rumah kos yang sudah dicarikannya untukku. Kali ini aku membonceng di belakang. Jelas karena Baskoro yang mengetahui jalannya. Setelah 10 menit berjalan, Baskoro memberhentikan kemudinya tepat di depan rumah besar yang cukup mewah pada kala itu. Halaman rumahnya luas, dengan beberapa tanaman hias di depan rumahnya. Salah satu pagarnya tertempel tulisan, "Terima kos-kosan," disertai nomor teleponnya. "Ini rumahnya bro, kos putra apa campur?" tanyaku. "Iya, ini kos-kosan yang aku carikan untukmu. Kayaknya sih campur. Sesuai kok dengan budgetmu." "Serius? Rumah sebesar ini?" jawabku ragu. Karena kala itu aku meminta Baskoro mencarikan kos dengan budget tidak lebih dari 200.000. "Emangnya dapat dengan uangku yang cuma 200.000? tambahku. "Iya, kemarin aku udah kesini. Soalnya ada katingku yang ngekos gak jauh juga dari sini. Dan dia yang ngasih tahu." Agak lama kami berdua menunggu pemilik kos membukakan gerbang rumahnya. Hingga akhirnya, seorang wanita renta keluar dari pintu rumah. Ia pun membukakan gerbang dan mempersilahkan kami berdua masuk. "Kamu yang kemarin ya mas? Jadi mau kos di sini?" tanya wanita tersebut. "Oh iya Bu Asri, yang mau ngekos ini teman saya," ucap Baskoro. "Oh, namanya Bu Asri," batinku. Aku pun tersenyum padanya. Beliau langsung mengantarkanku lihat-lihat kamar kosannya. Beliau menuntun kami menuju belakang rumahnya. Ternyata kamar kos-kosannya berada di belakang rumah. Dari sini baru terlihat jika rumah ini memiliki cukup banyak kamar kos yang terdiri dari 2 lantai dengan beberapa fasilitas umumnya. Di antaranya 4 kamar mandi yang masing-masing 2 kamar mandi di atas dan di bawah, serta dapur umum yang biasa dipakai penghuni kos bersama. Beliau membawaku ke lantai 2. Tangga di sini bentuknya melingkar, jadi aku harus berputar-putar 2 atau 3 kali menaikinya
untuk sampai di atas. "Monggo mas, dilihat-lihat dulu kamarnya," ucapnya sesaat setelah membukakan pintu kamar bertuliskan angka 7. "Berapa sebulannya bu?" tanyaku basa-basi. 200.000 saja mas, sudah gratis listrik dan air, jawabnya. Aku menelan ludahku sendiri, kaget dengan harga sewanya yang murah, dengan disertai fasilitasnya yang cukup memadai. Tidak perlu memakan waktu lama, aku langsung menyetujuinya dan langsung akan tinggal di kos ini mulai hari ini. "Ini bu, uang sewanya," jawabku sambil menyerahkan 2 lembar uang berwarna merah kepadanya. "Iya mas, makasih ya. Silahkan kalau mau masak, dapurnya di lantai 1 dan kamar mandinya di ujung sana. Kalau ada apa-apa, bilang Bu Asri saja. Rumah ibu yang di depan ini," pungkasnya. Selepas itu, beliau langsung turun dan kembali ke rumahnya. Dengan dibantu Baskoro, aku membersihkan dan merapikan satu persatu barang yang kubawa. Tak terasa, maghrib datang. Aku mengantarkan Baskoro pulang ke kosannya dan aku langsung kembali lagi ke kos-kosanku sendiri karena seharian belum istirahat. Kamarku berukuran sedang, nggak besar dan nggak kecil. Di dalamnya sudah ada kasur, 1 lemari dan kipas angin yang sudah tertempel di dinding. Sesampainya di kos, aku menyempatkan mandi sebelum beristirahat. Letak kamar mandi berada di ujung lantai 2, jaraknya 3 kamar dari kamarku. Dengan membawa handuk dan perlengkapan mandi, aku keluar kamar dan menuju kamar mandi. Mataku sambil melihat ke semua arah, melihat keadaan di sekitar rumah ini. Aku perhatikan satu persatu kamar di lantai 2, karena sejak tadi belum ada yang terlihat batang hidungnya sama sekali. Semua kamar gelap dan tidak ada suara dari dalam kamarnya. Apa aku sendirian saja di lantai 2 ini? Tanyaku dalam hati. Tapi nggak mungkin. Tapi kok gelap semua kamarnya? Kok sepi? Gejolak batinku dalam hati. Aku lupa bertanya soal penghuni kos pada Bu Asri. Kualihkan pikiranku. Aku langsung masuk ke salah satu kamar mandi yang jumlahnya ada 2. Setelah selesai, aku langsung kembali ke kamar. Tak butuh waktu lama, mataku langsung terlelap karena lelah. Cukup lama aku tertidur, sampai akhirnya terbangun pukul 11 malam, akibat perutku yang mulai keroncongan. Untungnya, makanan yang dibawakan ibuku dari rumah masih ada sisa yang bisa untuk mengganjal lapar malam ini. Saat sedang menikmati santapan, ditemani kipas angin yang sedari tadi geleng-geleng ke kanan dan ke kiri, disinilah muncul keanehan. Samar-samar, suara langkah kaki terdengar dari balik tembok kamar kosku. Semakin lama, semakin jelas. Itu artinya langkah itu sedang menuju ke lantai 2. Akhirnya ada penghuni kos lantai 2 yang datang. Batinku dalam hati. Tapi di sini aku tetap di dalam kamar. Rencananya aku akan menyapanya besok pagi saja, karena ini sudah malam. Suara daun pintu dibuka pun terdengar di telingaku. Kalau dari suaranya sih, kamarnya berada di paling pojok yang paling dekat dengan kamar mandi. Tak lama dari situ, saat aku tengah main game di HP, tiba-tiba telingaku mendengar suara perempuan tertawa, kencang terbahak-bahak. Pikirku itu suara berasal dari orang yang baru saja datang. Tapi, belum lama otakku berpikir positif dari kejadian barusan. Suara tawa yang sedari tadi terdengar jelas, tiba-tiba
berubah menjadi suara tangis yang begitu lirih dan pelan. Rasa penasaranku tiba-tiba memuncak. Aneh, cepat sekali berubahnya. Lantas, aku bangun dan menempelkan telingaku ke belakang pintu agar pendengaranku semakin jelas. Ya, ternyata tidak salah lagi. Itu memang suara tangisan perempuan. Seketika aku bingung dengan apa yang harus kulakukan. Apakah aku harus keluar dan melihat apa yang sedang terjadi di sana, atau membiarkannya dan tetap di dalam saja? Perasaanku berkecamuk saat itu. Rasa takutku pun memintaku agar tetap diam di dalam kamar saja. Tapi rasa penasaranku semakin tinggi. Meski rasa takut juga menyelimuti. Otakku tidak kehabisan akal. Kugeser sedikit posisi tubuhku. Sekarang aku berada di balik jendela kamarku dan hanya dibatasi oleh kain hordeng yang menggantung. Kuintip perlahan dari celah yang kubuka. Kuperhatikan dengan saksama keadaan di luar dan di kamar yang kuduga kuat kamar milik perempuan yang belum lama datang. Meski kamarnya tidak terlihat karena posisinya sejajar dengan kamarku, tapi lantai di depan kamarnya terlihat dari sini. Dari sini tidak ada yang berbeda jika dilihat dengan mata. Tidak ada apapun di sana. Secercah cahaya pun tidak ada yang dipantulkan dari dalam kamarnya. Lantas, suara dari mana itu asalnya? Melihat ini, aku semakin penasaran dengan dari mana suara ini berasal. Kubulatkan tekadku dan kukumpulkan keberanianku dengan singkat untuk meraih ganggang pintu dan membukanya perlahan. Ya, aku membukanya. Sekarang yang harus kulakukan adalah melangkah pelan-pelan keluar dan mencoba melihat keadaan. Saat sudah di luar, mataku melihat ke arah kamar pojok. Lalu kutajamkan lagi pendengaranku. Dan ya, suara tangis itu masih ada. Suaranya sangat pelan dan lirih. Aku semakin yakin itu berasal dari kamar ujung. Tapi setelah aku lihat di kamar itu, gelap. Sepertinya tidak ada orang di dalamnya. Aku berdiam sejenak memikirkannya. Angin malam tiba-tiba berhembus menyentuh pori-pori kulitku, sehingga membuatku merinding seketika. Seketika itu pula, aku masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Langsung kurebahkan badanku di atas ranjang yang baru kutiduri beberapa jam itu. Di antara rasa takut yang menyelimuti, aku berusaha berpikir jernih. Barangkali suara itu berasal dari penghuni kos di lantai bawah. Tapi aku baru ingat kalau malam ini adalah malam Jumat. Rasa-rasanya susah sekali untuk tidak berpikir negatif di posisi ini. Aku berusaha memejamkan mataku untuk tidur malam ini. Beruntung, rasa lelah masih menempel, membuatku mampu tertidur dengan cepat. Malam itu adalah malam pertama yang cukup menegangkan di kos-kosan ini. Paginya, aku bangun pagi-pagi. Kuawali dengan 2 rakaat subuh untuk menjalankan kewajibanku sebagai makhluk yang diciptakan di dunia ini. Belum ada aktivitas ke kampus hari ini. Ospek kampus akan dimulai hari Senin. Karena berada di dataran yang tinggi di kota ini, membuat daerah kos-kosanku sini terasa sejuk saat pagi hari. Nggak lengkap kalau belum ada kopi, pikirku. Mungkin aktivitas ini akan menjadi aktivitas rutinku tatkala pagi hari. Setelah ku ambil kopi hitam saset berlogo kapal yang sedang berlayar,
dan dengan membawa satu gelas yang sengaja aku bawa dari rumah, aku berjalan menuju dapur. Oh iya, aku ingat dengan kejadian semalam. Kusempatkan ke depan kamar yang kucurigai sebagai tempat kos dari perempuan semalam. Tapi anehnya, pintunya masih tertutup rapat. Apakah sudah keluar lagi? Tapi kan, ini masih jam 6 pagi, pikirku. Di depannya pun tidak ada sepatu atau sandal yang menandakan ada orang di dalam. Apa sandalnya di dalam? Pikiranku masih mencoba positif. Tapi, kamar yang berada tepat di sampingku sekarang malah seperti ada orangnya di dalam. Karena terdengar suara kipas anginnya dari dalam. Karena belum mendapat jawabannya, aku memutuskan ke bawah untuk menyeduh kopi hitam favoritku. Di bawah, sudah ada beberapa penghuni kos yang terlihat. "Penghuni baru ya, Mas?" tanya salah satu orang yang sedang mencuci motornya di depan. "Iya, Mas. Saya baru kemarin datang. Kamarku di atas." "Oh iya, panggil saja aku Supri, Mas," tambahku sambil memperkenalkan diri. "Oh, pantas saja aku nggak tahu datangnya kemarin. Namaku Chandra." "Mahasiswa baru ya?" tanyanya. "Hehehe, iya Mas," jawabku menyeringai. Setelah ngobrol panjang lebar, ternyata dia juga mahasiswa satu kampus dan sudah masuk tahun ketiga di sana. Aku memanggilnya Mas Chandra, dan dia adalah teman pertamaku di kos-kosan ini. Saat menunggu air mendidih di dapur, kulihat satu persatu penghuni kos bawah mulai menampakkan batang hidungnya. Ternyata ada 2 perempuan juga di sana. Namanya Mbak Siswi dan Mbak Agil. Di hari kedua, mereka bertiga yang sudah kukenal. Di atas, di depan kamar, sambil menikmati kopi, sambil melupakan kejadian semalam, masih ditemani sejuknya udara pagi dan hangatnya cahaya mentari pagi ini. Sampai akhirnya, suara ganggang pintu. Keluar seseorang dari samping kamarku. Ternyata dia namanya Mas Ari, pemuda yang bekerja tak jauh dari sini. Hari berikutnya, aku jalani di kos ini. Sampai hari pertamaku ospek, tidak ada lagi hal aneh yang kutemui. Pikirku, kejadian kemarin melupakan ucapan selamat datang untukku. Dan aku tidak ingin memikirkannya begitu dalam, agar hidupku tenang di kos ini. Tapi, ternyata aku salah. Seiring berjalannya waktu, keanehan dan kejanggalan itu kembali datang. Kala itu, malam hari di hari Minggu. Kedua aku tinggal di kosan itu. Sepulang dari kampus, aku makan dulu di perjalanan. Agar saat di kos, aku bisa terus istirahat karena lelah setelah aktivitas seharian. Sebagai mahasiswa baru di kampus. "Begini ya, jadi mahasiswa," keluhku. Begitu masuk kamar, aku langsung rebahan. Saat itu, Mas Ari belum pulang ke kamarnya. Jadi, mungkin hanya aku sendirian di lantai 2. Karena aku masih menganggap kalau kamar di ujung sana ada penghuninya. Ya, walaupun antara yakin dan tidak yakin. Karena aku hanya mendengar suaranya saja waktu itu. Nah, saat tengah sendiri di lantai 2 dan saat mengumpulkan niat untuk mandi malam itu, tiba-tiba aku mendengar sesuatu dari kamar mandi. Suara air seperti ada orang yang sedang mandi, disertai suara keran yang menyala.
Seketika aku bangkit dari tiduranku, mendengarkan dengan seksama suara itu. Bisa jadi aku salah dengar. Aku lupa persis itu jam berapa. Tapi yang pasti malam itu belum lebih dari jam 10 malam. Tapi suara orang mandi itu terus ada dan membuatku penasaran. Bagaimana tidak? Sedari tadi hanya aku yang ada di lantai 2 ini. Jika ada orang yang lewat, seharusnya aku tahu. Karena jika ada orang yang naik, pasti melewati depan kamarku dulu. Apalagi pintu kamarku terbuka lebar. Seharusnya tidak ada alasan lagi untukku tidak melihat jika ada orang lewat di situ. Rasa takutku tiba-tiba datang. Kali ini aku memilih untuk tetap diam di kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Kubuka sedikit kain hordeng di jendela, agar jika ada orang lewat, aku bisa melihatnya. Selang 5 menit, suara itu hilang. Kali ini, mataku langsung tertuju ke jendela, memperhatikan siapa yang mandi, malam-malam dan membuatku takut begini. Suara kaki dengan sendal karet melangkah ke sini. Langkahnya terdengar sangat pelan. Degup jantungku menguat seiring dengan suaranya yang semakin jelas dan semakin dekat. Dan aku melihatnya sekarang. Seorang perempuan dengan rambut panjang menjuntai sampai bahu, mengenakan pakaian warna hitam lewat di depan kamarku dengan sangat pelan sekali. Wajahnya tidak begitu jelas, karena aku hanya melihatnya sepersekian detik dari jendela. Tapi yang paling aku ingat adalah baunya yang wangi. Wangi sekali. Bahkan lebih wangi dari bau parfum yang pernah aku cium selama ini. Ya Tuhan, makhluk apa ini? Batinku. Aku masih belum mengetahui apakah dia juga salah satu yang tinggal kos di sini. Tapi aku belum pernah melihatnya sama sekali. Apa dia manusia jadi-jadian yang menghuni kos ini? Ah sial, aku benci dengan pikiranku sendiri. Hanya beberapa detik aku melihatnya. Mungkin gak sampai 5 detik. Anehnya, tidak ada suara langkahnya di tangga. Padahal tangga kos terbuat dari besi. Jika ada seseorang melangkah, pasti meninggalkan suara yang cukup jika aku dengarkan dari kamar kos. Aneh, memang aneh. Tapi ini yang terjadi. Aku menunggu sampai benar-benar aman untuk keluar. Ya, aku ingin keluar kamar dan melihat keadaan di depan. Tidak sampai 10 menit kurasa keadaan sudah aman. Aku bangkit dan keluar kamar. Kuperhatikan dari ujung kamar mandi hingga tangga. Tidak ada bekas telapak kaki basah di situ. Aku merasa janggal dengan ini. Kuberanikan melangkahkan kaki ke kamar mandi. Karena jika belum lama ada yang mandi, pasti lantai kamar mandinya basah. Begitu pikirku. Namun, saat sampai, mataku langsung melihat kedua kamar mandi di sana. Tapi yang kulihat adalah lantai kamar mandinya kering. Dan gayungnya pun kering. Air di bak mandinya pun juga tenang. Seperti tidak ada tanda-tanda kalau ada orang yang baru saja mandi di sini. Hal ini membuatku terkejut. Mengetahui ini, aku memutuskan kembali ke kamar lagi. Keinginanku untuk mandi malam ini pun kuurungkan. Aku takut jika saat sedang mandi, tiba-tiba perempuan itu datang lagi. Tapi saat hampir sampai kamar, Mas Ari datang. "Baru pulang toh, Mas?"
Jawabku basa-basi. Iya nih, lembur, katanya. Tiba-tiba aku ingin menanyakan mengenai dua kejadian misterius ini kepadanya. Aku rasa Mas Ari tahu mengenai hal ini. Secara dia lebih lama tinggal di sini. Tapi setelah aku pikir lagi, dia baru saja pulang kerja dan terlihat wajahnya lelah. Jadi malam itu kuurungkan niatku dulu. Seiring berjalannya waktu, aku semakin kenal dengan semua penghuni kos. Tidak hanya itu, seiring berjalannya waktu juga, gangguan-gangguan serta keanehan-keanehan seringkali datang kurasakan. Dan saat datang, seringkali saat aku sendirian di lantai 2 ini. Tapi gangguan dan keanehan itu tidak aku anggap serius. Batinku selalu berhasil meyakinkanku untuk tetap berani dan biasa saja. Contoh gangguan-gangguannya adalah suara tangga yang seperti ada yang datang, sementara tidak ada orang. Sepatuku yang sering pindah tempat saat aku bangun pagi, dan suara burung gagak yang hanya datang saat malam hari. Dan sampai saat 1,5 bulan kos di sini, aku belum pernah melihat sosok perempuan yang tinggal di kamar ujung dekat kamar mandi. Singkat cerita, hari Minggu datang. Aku libur dari aktivitas kampus, dan saat aku tengah menikmati kopi pagiku, kulihat Mas Ari juga seperti sedang tidak lembur hari ini. Libur, Mas? Tanyaku. Iya, libur, Pri, jawabnya. Mas, sebenarnya di lantai 2 ini ada berapa orang sih? Yang kos di lantai 2 maksudmu? Tanyanya. Aku mengangguk. Cuma kita berdua lah, Pri, tandasnya. Jawaban Mas Ari mampu membuat jantungku tiba-tiba berdegup. Serius, Mas? Tanyaku ragu. Iya, aku senang pas kamu di sini. Aku jadi ada temannya menghuni lantai 2 ini. Ingin langsung kulontarkan pertanyaan itu, tapi masih kutahan-tahan. Aku bingung harus memulainya dari mana. Takutku aku dikira sok tahu atau hanya halusinasiku. Mas, selama di sini ada pernah nemu hal-hal aneh gak? Enggak sih, jawabannya singkat dan tiba-tiba raut mukanya berubah. Memangnya kenapa, Pri? Tanya aja, Mas, hehe. Setelah itu aku ganti topik obrolan, karena sungkan jika bertanya terus soal ini. Aku mau mencoba langsung cerita ke puncak ketakutanku, yang membuatku memutuskan untuk pindah dari kosan angker ini. Kala itu hari baru saja gelap. Aku yang baru bangun tidur sejak pulang kuliah siang, merasa badanku lengket dan gatal sekali. Tanpa berpikir, aku langsung mengambil alat mandi dan handuk, lalu bergegas menuju kamar mandi. Mungkin ada yang bertanya, apa aku tidak takut setelah kejadian kemarin? Jawabannya, tentu aku takut. Tapi keberanian dan mentalku masih ada untuk menepis segala ketakutan yang ada. Hingga pada saat ini, keberanianku hampir hilang seluruhnya, dan tergantikan dengan gelapnya ketakutan yang teramat sangat. Kusiram seluruh badanku dengan air. Segar sekali rasanya. Terlebih untukku yang baru saja bangun tidur. Tapi gak lama kemudian, ada suara yang tak asing sampai di telingaku. Ya, suara lirih tangisan malam itu kembali kudengar. Bedanya, dari sini suaranya lebih keras dibandingkan dari kamar. Jantungku langsung berdetak kencang. Kubuka keran air maksimal,
agar suara tangisan itu tidak sampai di telingaku. Tapi sial, suara itu masih terdengar. Kali ini suaranya semakin keras dan perlahan semakin keras lagi. Kali ini aku semakin yakin jika ini bukanlah ulah manusia yang iseng terhadapku. Tidak mungkin Mbak Siswi atau Mbak Agil ke atas hanya untuk iseng kepadaku. Saat itu, aku langsung mengenakan pakaianku. Gak peduli aku belum mengeringkan badanku. Saat sudah dan akan keluar, langkah kecilku terhenti. Bagaimana jika perempuan itu berada di depan kamar mandi dan siap untuk menangkapku? Batinku bergejolak. Batinku benar-benar diselimuti keraguan dan ketakutan. Aku tidak mungkin terus bertahan di kamar mandi sampai dia menghilang. Apalagi ini baru saja gelap. Kalau kata orang tua dulu, inilah waktu yang tepat untuk hal-hal gaib datang menghampiri manusia. Terlebih lagi, ini adalah kamar mandi, tempat di mana mereka senang untuk bersemayam. Butiran keringat sebesar biji jagung menetes deras dari balik bajuku, bercampur air yang sejak tadi tidak kukeringkan. Kuhela nafasku berkali-kali agar tetap tenang. Tapi tetap saja aku tidak bisa tenang. Siapa juga bisa tenang berada di posisi ini? Saat ku mantapkan hati dan memberanikan diri untuk keluar, tiba-tiba suara tangis itu berubah menjadi suara tawa melengking yang sangit saat didengarkan. Suara itu keluar seiring dengan pintu kamar mandi yang sudah kubuka sedikit. Aku semakin terperanjat ketakutan mendengar itu. Suara perempuan yang sering waktu kecil kugunakan dulu saat hendak menakut-nakuti teman sebayaku. Ini gak salah lagi. Ini bukan manusia. Demit sialan. Kenapa harus aku? Gerutuku dalam hati. Pada detik ini, aku langsung membuka pintu dan berlari menuju kamarku. Namun, saat sudah berada di depan pintu kamar, kepalaku refleks melihat ke arah kamar mandi. Dan disitulah untuk pertama kalinya aku melihat wujud dari sumber suara itu. Aku melihat sosok perempuan mengenakan gaun hitam sedang berdiri tepat di depan kamar mandi. Dengan rambut panjang terurai, wajahnya pucat, dengan matanya yang hitam, dengan mimik yang pasti sangat seram. Lagi-lagi, dia tertawa cekikikan sambil menatap dengan tatapannya yang tajam. Aku langsung masuk kamar dan sembunyi, serta mengunci pintu kamar. Di balik sarung yang kupakai untuk selimut, suara tawa cekikikan itu terus ada dan semakin dekat. Sakit sekali telingaku mendengarnya. Hingga tiba-tiba suara itu hilang. Aku sedikit lega. Tapi tiba-tiba hantaman keras terdengar dari balik pintuku. Aku semakin takut. Segala doa yang kubisa kupanjatkan, memohon perlindungan kepada Dia yang maha segalanya. Hantaman itu berulang berkali-kali hingga sampai suara itu hilang dan suara langkah kaki dari tangga muncul. Ternyata Mas Ari datang. Saat itu aku bagai diguyur air es di tengah gurun yang sangat panas. Aku bersyukur. Saat itu pula aku buka HP dan menelpon Baskoro. Nama dialah yang langsung kuingat saat itu. "Bro, gimana?" "Di kos," jawabnya. "Aku kesana sekarang," ucapku singkat dan langsung mematikan HP. Kubawa sebagian pakaian dan perlengkapan untuk kuliah besok.
Aku langsung turun dan mau menginap di kos Mas Koro malam ini. Saat di depan gerbang, kulihat Bu Asri di depan rumah melihat aku keluar. Aku tersenyum padanya untuk sekedar menyapa. Saat tiba di tempat Baskoro, "Sialan, kamu carikan aku kos begitu. Pantas aja murah," makiku padanya. "Loh, ada apa? Aku kenapa?" tanyanya. "Jangan pura-pura deh. Kosan itu banyak setannya. Berkali-kali aku kena ganggu di sana," ucapku. "Hah? Serius? Aku nggak tahu, Pri," jawabnya. Singkatnya, Baskoro juga tidak mengetahui cerita di balik kosan itu. Baskoro lalu minta maaf padaku untuk itu. Malam ini aku menginap di kamarnya, bertiga dengan teman sekamarnya. Entah sampai kapan di sini. Paling tidak aku pergi dulu dari kos-kosan laknat itu, pikirku. Selang 2 hari, aku beranikan diri kembali ke kosku sendiri. Kala itu siang hari. Kali ini aku mau mencari tahu tentang kos ini dengan cara tanya dengan ibu-ibu warung yang tak jauh dari rumah kosku. Sebut saja namanya Bu Laksmi. "Bu, biasanya ya," ucapku, karena dia sudah hafal pesananku. Setelah makan, ku mulai percakapannya. "Bu, aku mau tanya, sebenarnya kosku itu ada apanya sih?" tanyaku. "Maksudnya gimana, Pri?" tanya Bu Laksmi belum paham. Lantas aku menceritakan semua pengalamanku selama tinggal di situ. "Oh, jadi kamu sudah merasakannya?" tanyanya. Aku mengangguk. "Ini yang ibu tahu aja ya, Pri. Singkatnya, dulu pernah ada yang kos di situ, perempuan. Tapi ibu nggak tahu siapa namanya. Dulu dia meninggal di kamarnya. Katanya sih karena diguna-guna orang gitu. Kayak santet lah. Karena ada yang suka sama dia, tapi ditolak sama dianya. Dia meninggal di situ. Bu Asri tahu juga saat sudah meninggal baru tahu." Aku melongo mendengar cerita Bu Lasmi. "Cerita ini beneran kan, Bu?" tanyaku untuk meyakinkan lagi. "Iya, Pri. Dulu ibu sempat lihat ke sana saat jasad perempuan itu dijemput rumah sakit dan keluarganya." "Kamu diganggu ya di sana?" tanya Bu Lasmi. "Di situ emang sering begitu. Kalau orang-orang baru pasti nggak bertahan lama," tambahnya. Singkat cerita, mengetahui fakta ini membuatku untuk segera pindah dari kos itu. Beruntungnya saat itu kosku hampir habis 3 hari lagi. Jadi aku tidak rugi uang dan waktu untuk ini. Setelah dari warung Bu Laksmi, aku kembali ke tempat Baskoro untuk meminta bantuan pindahan besok hari. Saat itu pun Baskoro ceritakan mengenai kejadian kelam di balik kos itu. Ia pun terkejut mendengarnya dan kembali meminta maaf padaku. Saat pindahan, aku pamit hanya dengan Mas Ari dan Bu Asri. Kepada mereka, aku beralasan kalau aku diajak sewa kontrakan dengan teman satu kelasku yang lebih dekat dari kampus. Kulihat wajah Bu Asri saat itu tampak curiga terhadapku. Seperti mengetahui alasan sebenarnya kenapa aku pindah dari kos-kosannya itu. Setelahnya, aku menginap dulu di kos-kosan temanku. Dan barangku kutitipkan dulu di kos Baskoro. Dan selang 3 hari, aku baru mendapatkan kos baru yang jauh lebih nyaman, aman, dan tentu tidak angker lagi. Ya, walaupun sedikit lebih mahal, yang penting aku bisa hidup lebih tentram di sini. Pesanku kepada teman-teman pendengar, terlebih yang sedang atau akan merantau keluar daerah, jangan dulu tergiur oleh harga sewa kontrakan atau kos saat hendak mencari tempat tinggal.
Cari tahu juga cerita di baliknya. Kenapa bisa murah? Kalau ternyata murah karena hal-hal seperti itu yang ku dapatkan, sama saja ditipu. Lebih selektif lagi ya. Demikian cerita kali ini. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel kami. Dan aktifkan lonceng agar kalian dapat notif saat kami upload video baru. Untuk kalian yang ingin berbagi cerita, silahkan kirimkan ke email kami yang ada di deskripsi. And see you on my next video.